Misalnya masalah frozen shoulder, diurut ringan is okay. Kalau diurut terus dimanipulasi secara agresif itu bisa memburuk. Tapi kalau robekannya full thickness 100%, itu tidak bisa sembuh. Itu harus perlu operasi. Halo semuanya, saya Dr. Tony Setiobudi. Selamat datang di Bincang-Bincang. Kali ini saya ditemani oleh Mark Richard. Halo dok. Halo Mark. Seperti biasa, saya sebagai narasumber dan Mark akan memberi pertanyaan. Kali ini kita bahas apa, Mark? Hari ini kita akan bahas masalah bahu. Oke, masalah bahu. Kenapa kamu pilih masalah bahu? Oke, karena lately aku lihat di sosial media banyak banget nih dok yang curhat masalah bahu. Kayak bahunya nyeri saat olahraga atau mungkin saat bangun pagi bahu mereka nyeri. Jadi menurutku ini topik yang sangat interesting untuk dibahas. Oke, let's go. Oke, sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab nih dok. Iya. Kira-kira masalah bahu apa aja sih yang mostly common ditemui? Oke, yang paling sering ada dua, frozen shoulder dan rotator cuff syndrome. Oke. Pernah dengar frozen shoulder? Frozen shoulder, aku kurang begitu ngerti sih dok. Apa sih sebenarnya frozen shoulder itu? Frozen shoulder itu bukan berarti baunya dingin. Beku, betul, beku, kaku. Itu yang dinamakan frozen shoulder. Ini shoulder. Jadi persendian shoulder atau persendian bahu ini dibungkus oleh kapsul. By the way, semua persendian kita dibungkus oleh kapsul. Dan pada frozen shoulder, kapsul ini radang. Sehingga kapsulnya jadi ketat dan membatasi gerakan. Gerakannya jadi kaku. Jadi nggak leluasa ya. Dong. Itulah yang dinamakan frozen shoulder. Baunya nyeri dan kaku. Dan nyerinya itu bisa parah nggak sih dok? Ya. Apa jadi, tergantung? Frozen shoulder ada 3 stages. Yang nomor 1, stage pertama, bahunya ini akan perlahan-lahan menjadi lebih kaku dan lebih sakit. Itu stage 1. Terus stage kedua yang dinamakan frozen. Pertama freezing, terus frozen. Frozen beku. Jadi kakunya itu paling parah tapi sakitnya berkurang. Oke. Sampai stage ketiga, thawing, mencair. Kakunya berkurang, sakitnya berkurang, terus nanti pelan-pelan balik jadi normal lagi. Kira-kira nih frozen shoulder itu bisa dihindari nggak sih? Oke. Sebenarnya kadang-kadang penyebab dari frozen shoulder itu sendiri nggak jelas. Tapi salah satu penyebabnya adalah cedera. Oh, jadi hindari cedera. Bisa sports injury, bisa karena jatuh. Nah, itu kadang-kadang bisa menyebabkan frozen shoulder. Itulah mungkin yang bisa dihindari. Orang yang terkena diabetesnya tidak terkontrol dengan baik juga lebih gampang terkena frozen shoulder. Dan kalau terkena, proses penyembuhannya juga lebih lama. Jadi untuk menghindari, yang bagi mereka yang terkena diabetesnya harus dikontrol dengan baik. Jadi itu salah satu solusinya juga ya dok untuk frozen shoulder. Bagaimana nih dok kalau dengan yang satu lagi rotator cuff? Ya, rotator cuff. Rotator cuff itu apa sih dok? Ya, rotator cuff itu adalah otot di persendian bahu. Otot ini membungkus persendian bahu. Tujuannya apa? Otot ini kalau bahu kita naikin gini ya, maka tanpa rotator cuff, ball dan soket ini, ballnya ini akan naik ke atas. Oke. Lepas dari soket. Rotator cuff adalah otot tendon yang menjaga supaya ballnya ini nggak naik ke atas, tetap di persendian, tetap di persendian. Nah, inilah yang dinamakan rotator cuff. Supaya kalau kita bergerak persendiannya ini tetap bonggolnya tetap di mangkok. Oke, itu yang dinamakan rotator cuff. Dan rotator cuff ini bisa radang juga dan bisa robek. Kalau robek itu berarti karena injury gitu ya dok? Bisa karena injury, bisa karena overuse, bisa menyebabkan robek. Dalam masalah olahraga mungkin? Ya, overuse, gerakan di atas kepala yang berulang-ulang, kadang-kadang
bisa menyebabkan rotator cuff tear. Tulang ini kadang-kadang ada bone spur kayak jalu gitu ya, tajam. Dan waktu kita gerak begini, tendon ini bergesekan dengan tulang itu tadi. Kalau sering bergesekan, ini akan bisa cedera, bisa robek, bisa radang. Kalau misalkan nih dok, udah terlanjur terkena rotator cuff, itu cara proses penyembuhannya gimana sih dok? Ya. Apakah bakal lama atau sulit disembuhkan atau bisa disembuhkan dengan sendirinya, dengan Ya, cepat? kadang-kadang bisa sembuh sendiri. Kalau radang, istirahat, hindari gerakan di atas kepala, kadang-kadang sembuh sendiri. Kalau robekannya partial thickness, nggak full, nggak 100%, sedikit. Itu kadang-kadang juga bisa sembuh sendiri dengan menghindari gerakan di atas kepala. Tapi kalau robekannya full thickness 100%, itu tidak bisa sembuh. Itu harus perlu operasi. operasi. Jalan satu-satunya operasi ya dok? Ya, betul. Oke dok, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Dokter siap? Oke, siap. Pertanyaan pertama nih dok. Ya. Dok, saya sering angkat beban dan sekarang bahu saya terasa nyeri dan ngilu. Setelah beberapa hari biasa membaik, tapi setelah latihan lagi kambuh. Nah, kira-kira supaya nggak kambuh terus harus gimana dok? Oke, pertama ngangkat beban harus dilakukan dengan cara yang baik, cara yang benar. Kalau caranya salah bisa menyebabkan cedera, bukan hanya bahu aja. Back pain, bisa cedera lutut juga. Jadi caranya harus benar. Terus kalau sakit, pertama istirahat dulu. Rest. Istirahat dulu sampai sakitnya membaik, baru latihan lagi. Tapi kalau terus menerus sakit, istirahat pun masih sakit, itu perlu periksa ke dokter, Mak. Kemungkinan ada injury ya? Ya, kadang-kadang ada injury seperti rotator cuff tear. Jadi itu butuh penanganan khusus dan lebih lanjut. Kalau tidak membaik. Kalau tidak membaik, kalau misalkan membaik dan tidak terulang lagi, berarti itu either baik dan mungkin Kadang-kadang cuma radang ringan, is okay. Jadi itu bisa baik dengan sendirinya. Kadang-kadang bisa baik dengan sendirinya. Saya punya saraf terjepit dan sekarang kedua bahu saya terasa tegang dan sakit. Pengobatan atau terapi apa yang paling efektif untuk kondisi seperti ini, dok? Ya, banyak orang bilang saraf terjepit, bahunya sakit. Sebenarnya kalau kita bilang strictly bahu itu sini, saraf terjepit tidak ada hubungannya dengan masalah bahu. Tapi saraf terjepit bisa menyebabkan, misalnya saraf terjepit di leher ya, bisa menyebabkan sakit yang menjalar ke bahu sini sampai ke sini sampai ke tangan. Itu saraf terjepit. Ya, mengenai terapi, kita harus tahu masalahnya dulu, diagnosis. Jadi better visit ke dokter dulu ya. Ke dokter. Banyak orang tanya, sakit begini, keluhan begini-begini, harus ngapain? Terapinya apa? Itu kayak jump one step ahead. Belum tahu diagnosis, udah langsung tanya terapinya. Itu pertanyaan yang biasanya saya tidak bisa jawab. Jawabannya adalah ke dokter, periksa dulu. Jadi bukan karena dokter nggak mau jawab ya, cuman better karena bisa anything, it can be anything. Betul. Jadi untuk penonton yang suka komen dan tidak dijawab, bukan berarti dokternya nggak mau jawab ya, cuman memang harus melakukan konsultasi dulu agar diagnosa dan penanganannya bisa dilakukan dengan tepat. Betul. Dok, saya disarankan untuk suntik steroid di bahu, tapi saya khawatir ada efek sampingnya. Apakah suntik steroid aman dan kapan sebaiknya dilakukan? Oke, suntik steroid dilakukan kalau nyeri di bahu ini tidak membaik karena penyebab yang jelas. Frozen shoulder atau rotator cuff, itu suntik steroid oke. Tapi jangan sakit bahu langsung suntik steroid ya. Coba terapi dulu, coba obat dulu, kalau tidak membaik suntik steroid. Tapi diagnosisnya harus jelas, harus jelas. Kadang-kadang sakit di bahu penyebabnya bukan frozen shoulder, bukan rotator cuff, tapi infeksi atau tumor. Ini nggak boleh disuntik, steroid. Suntik steroid itu aman asal tidak dilakukan sering-sering, terlalu sering. Yang saya maksud terlalu sering itu kurang dari 6 bulan diulang lagi, itu terlalu sering.
Oh. Asal lebih dari 6 bulan, kalau perlu diulang itu aman. Jadi sebaiknya ikutin jangka waktunya dan saran dari dokter ya. Dan harus tahu diagnosisnya apa yang jelas Harus jelas. sebelum disuntik. Dok, beberapa hari ini bahu saya nyeri, tapi setelah agak membaik malah terasa berpindah ke leher. Apakah ini berbahaya atau tanda masalah lain? Ya mungkin ini adalah tanda masalah lain. Bahunya membaik, terus lehernya sakit, 2 masalah yang berbeda. Bisa masalah lain. Kira-kira itu Nggak berhubungan. nggak berhubungan ya? Hubungan. Jadi better harus tetap cek untuk Ya kalau masih sakit, pertama istirahat dulu. Kalau tidak baik ya periksa ke dokter. kalau bahu nyeri, apakah boleh diurut atau sebaiknya jangan, Dok? Tergantung juga ya. Kalau misalnya masalah frozen shoulder, diurut ringan is okay. Kalau diurut terus dimanipulasi secara agresif itu bisa memburuk. Misalnya rotator cuff tear, diurut pun gak membantu. Yang masalah kalau patah tulang terus diurut, patah tulangnya bisa memburuk. Jadi hancur. bisa displace. Yang pertama nggak geser, bisa geser. Kalau masalah tumor diurut dengan keras, misalnya ada benjolan diurut, ini tumor agresif, tumornya bisa pecah dan nyebar. Nah, itu nggak baik. Jadi sebaiknya ketahui dulu ya better kondisi. Lebih baik ketahui dulu penyebabnya. Kalau memang nggak ada masalah yang serius diurut boleh, silakan. boleh. Dok, setiap kali saya datang bulan, bahu saya terasa sangat nyeri. Bahkan lebih sakit dari perut. Kenapa bisa begitu, Dok? Apakah ini normal atau ada kondisi tertentu? Kadang-kadang haid itu membuat nyerinya tubuh kita bertambah sensitif. Ya bisa di bahu. Yang paling sering sebenarnya tulang belakang. Back pain, low back pain. Waktu haid low back painnya bertambah parah. Yang paling sering ya? Paling sering. Nyeri di bahu mungkin bisa berhubungan dengan haid, tapi mungkin independen, nggak ada hubungannya. Jadi memang mungkin kemungkinan penyakit lain ya, kondisi lain. Dok, saya mengalami cedera rotator cuff karena jatuh. Sudah berbulan-bulan tapi nyerinya tidak hilang. Apakah saya harus operasi? Oke, harus operasi atau tidak? Ini pertanyaan seperti yang saya katakan. Ada simptom begini, langsung tanya apakah harus operasi. Sebelum menentukan apakah harus operasi, harus jelas dulu apa masalahnya, diagnosisnya harus jelas. Harus lakukan MRI untuk lihat. Kalau ada full thickness rotator cuff 100% robek, itu perlu operasi. Nggak dioperasi itu nggak akan sembuh. Malah makin parah ya, Dok? Bisa makin parah. Kalau semakin parahnya itu kira-kira gimana sih, Dok? Ya, apakah bakal kehilangan kayak mobilitas untuk menggerakkan? Biasanya kalau rotator cuff tear itu mobilitasnya normal, tapi nyeri ada impingement. Kalau gerakan tertentu nyangkut atau nyeri begitu. Oke, Dok, sebelum kita akhiri podcast ini, kira-kira ada nggak pesan untuk penonton untuk menjaga bahu supaya tetap sehat? Bahu adalah persendian yang paling mobile di seluruh tubuh. Paling mobile artinya paling sering rentan terhadap cedera. Jadi kalau kita main sports, kita harus lakukan dengan cara yang baik supaya untuk menghindari cedera di bahu. Jadi it's all about the teknik ya. Ya, kalau tekniknya harus baik. Kalau nyeri tidak membaik harus periksa ke dokter. Jangan dibiarkan. Nggak tahu apa masalahnya, terus di terapi yang nggak jelas. Betul, dipijit nggak jelas. Dok, tadi kita udah bahas banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sosial media. Selebihnya saya serahkan ke dokter. Oke, terima kasih Mak. Saya harap apa yang kita bahas di sini berguna bagi para penonton semuanya. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain, pertanyaan apapun berhubungan dengan bahu atau berhubungan dengan yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih semua sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video dan podcast berikutnya. Bye-bye.